Ketua dan bersama anggota BPD yang sesuai dengan undangan dari pihak sekolah yang saya hormati, Ketua Komite SD dan TK yang saya hormati pula, para tokoh adat, tokoh masyarakat, para orang tua wali dan putra putri wisudawan wisudawati yang saya cintai. Pada tempat pertama saya sekali lagi mengajak kepada kita untuk boleh bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya, maka kita masih boleh diberi kesempatan untuk hadir pada kesempatan yang baik ini. Minta maaf Pak, kami sudah mulai. Pada tempat pertama, mungkin saya perlu mengingat sedikit terkait dengan ada pada pagi hari ini. Untuk tempat perlu ada persiapan yang lebih matang. Ini masalah miskomunikasi saya kalau saya lihat. Undangan yang disebarkan, acara kita terjadi jam 8. Saya sendiri juga terlambat. Yang diurgensi lagi, pembawa acara masih tidur. Sudah jam 8, saya punya adik ini masih tidur. Jadi mungkin ke depan kita persiapan lebih matang lagi, sehingga hal-hal yang sesungguhnya tidak menjadi masalah bisa menjadi masalah. Baik, kita semua yang saya hormati, masa usia merupakan masa emas bagi perkembangan anak-anak kita. Dalam kehidupan keseharian kita, anak-anak usia dini melewati satu proses pembelajaran yang dalam hidupnya merupakan awal atau dasar pendidikan yang harus diterima di sekolah. Kita menitipkan anak-anak kita, putra-putri kita di sekolah, di TK Lamobelen. Di sana mereka ditempa mental, perilaku, sehingga dari anak yang sesungguhnya, misalnya berwatak keras, anak yang latar belakangnya misalnya kepala batu, dengedori orang tua misalnya, di sana mereka akan dididik, dilatih, perkembangan anak akan diikuti. Setiap anak di sana tidak ada yang dianak emaskan atau tidak ada yang dianak tirikan. Semua sama rata. Di sana dititipkan penerus atau generasi Lewotana ini. Sehingga secara pemerintah kami sangat mengharapkan dukungan dari kita semua, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita melihat pengalaman akhir-akhir ini, mungkin pengaruh perkembangan teknologi
Terkadang saya melihat ketika saya berkantor, saya pulang kantor, saya melihat anak-anak banyak di ruangan ini, semua pada pegang HP. Saya dalam hati masih mengamini, tetapi apakah kita sudah memikirkan dampak positif negatif yang terjadi pada anak itu sendiri? Sesungguhnya baik adanya, tetapi saya mengharapkan, menghimbau kepada anak-anak sekalian untuk bisa lebih fokus melihat kepada diri anak kita sekali. Jangan sampai generasi ini yang ke depan tidak sesuai atau tidak seperti harapan kita bersama. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memang perkembangan teknologi, banyak anak-anak muda, khusus anak-anak muda, rakyat terseret di hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak baik. Ini sangat membutuhkan perhatian khusus dari orang tua dan juga lingkungan sekitar dan kami sebagai pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua TK tadi, kami menyadari bahwa dukungan dari pemerintah, dukungan dari pemerintah sangatlah terbatas. Banyak sekali kekurangan-kekurangan di sana, baik sarana prasarana maupun tenaga pendidik. Kalau saya tidak salah, di TK Langobelen, guru PNS ya, Ibu ya, itu belum ada sama sekali. Guru yang PNS ini kaki ini. Kami sudah melakukan komunikasi dengan Kadis PKO sebagai adik dengan kakak. Beliau menyampaikan bahwa nak mengere, gok mengere adik, abang, gok mengere, jadi coba gok panah ki nya teteh ulang. Jadi mungkin ini harapan yang belum kita boleh katakan belum pasti ya. Tetapi ada upaya dari kami sebagai pemerintah desa sudah melakukan hal itu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mendapatkan tenaga guru yang PNS, karena ini menjadi persyaratan. Lalu terkait dengan sarana prasarana. Sarana prasarana ini pada tahun kemarin sekitar bulan Desember akhir, saya sempat bertemu dengan atau rapat bersama orang tua wali di TK Langobelen. Di sana ada banyak keluhan atau kekurangan yang perlu kita mendapat perhatian bersama dari kita semua. Baik kursi atau meja, sarana bermain, keamanan atau kenyamanan sekolah, yaitu pagar. Masih terlalu banyak kekurangan yang didapatkan di sana. Dari seperti yang saya sampaikan tadi, pos-pos anggaran pada 2 tahun terakhir lebih difokuskan ke BLT. Nah, ini berimbas kepada pembangunan fisik yang menunjang proses kegiatan belajar mengajar termasuk TK atau SD. Sehingga dengan situasi ini, mudah-mudahan pada tahun depan kita sudah keluar dari penyakit yang sedang
mewabah di Indonesia dan juga si lewatana titen, yaitu COVID-19. Sudah ada wanti-wanti dari Bapak Presiden. Sekarang kita sudah bukan pandemi lagi. Kita masuk di endemi. Berarti kita sudah keluar dari pandemi. Tetapi masih ada sisa-sisa yang perlu dibersihkan. Ini diharapkan kita semua mendukung program ini. Di setiap kesempatan, setiap kali rapat dengan masyarakat, aku selalu menyampaikan hal ini. Dan syukur Desa Adobala sudah mengalami peningkatan itu. Dan pada kesempatan ini terima kasih untuk masyarakat yang sudah sadar, tahu dan mau untuk bisa datang di puskesmas atau di setiap tempat manapun ada pelayanan vaksin, kita dengan tahu, sadar dan mau untuk bisa vaksin. Kemudian yang berikut untuk anak-anakku sekalian. Mio ini adalah tulang punggung Lewatan, tulang punggung desa. Tak harus berbela kamu, mari main tulang punggung negara. Yang gue pesan, KB anak Mio Pulok Telokai, aku yang guru atau ibu guru Mio tutup mari nih. Bali si Umalango, aku yang inaka amate tutup marine. Minimal tite sifat tite, tingkah laku tite, nulu walen tite, ucapan tite, sampai 100% hal bisa. Tetapi diharapkan dari kami sebagai orang tua atau sebagai pemerintah bisa tuh ya, silango anak itu suka nakal, suka ganggu aring, suka naang aring tani. Silango mungkin inang udar nage. Setelah kami titip Mio, setelah ina ke amake titip Mio lali sekolah di lalu ibu guru nuamarine, diharapkan harapan dari orang tua Mio bisa tuh ini yang tadinya tihudane me olah kita kenimete di bawang minimal ake mantanimu. Ini hal-hal yang kecil tane me selalu biheke. Setelah melodo dari sekolah, ibu guru nuamarine, ibu marine nak ni jadi mianggo balik selangone, bapak, mama, atau buat tetangga gonya kedai, gonen ekra hudak ne guti bepuha ka, guti buat waya ka, atau guti koli ke baku, gua harus toner. Bisa tuh? Bisa, mak dibela sih. Bisa. Jadi sesungguhnya bukan ilmu yang Mio dapat nih anak-anak sekalian ya, dari hal-hal yang kecil. Kebiasaan yang sesungguhnya Mio lakukan di rumah, keseharian Mio lakukan yang menurut pandangan orang tua, menurut pandangan tetangga atau orang yang di sekitar titik. Nera hulam ni ani nalang anak ni ani nalang. Bagi orang tua punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai tetangga, orang di sekitar lingkungan anak. Ini juga sangat mempengaruhi. Ketika anak misalnya hari Minggu sesungguhnya harus taat gereja, tetapi karena mungkin kebiasaan orang tua, anak itu biasa dari orang tua titik. Kebiasaan orang tua misalnya oke hodang ki
amang misalnya inang nak mari mengkukai kemiraki. Ini hal-hal fiktif yang bisa mempengaruhi anak, ya, bisa mempengaruhi anak. Sehingga pada kesempatan ini kok mau menyampaikan bahwa pertumbuhan anak, seorang anak ini sangat membutuhkan perhatian kita semua. Lebih fokus orang tua. Guru kita ini hanya menitipkan anak ke guru untuk ditempa, dibina. Tetapi sesungguhnya pendidikan dasar yang paling utama nih dalam keluarga. Dalam keluarga. Sehingga mungkin hal ini yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada hal-hal baru yang di luar pengetahuan gue, mungkin nanti pada kesempatan rapat-rapat berikutnya bisa disampaikan menjadi masukan untuk kami. Misalnya di TK terdekat misalnya di Pepakalu, di Lambunga, Rara ini seperti ini. Ya sudah, kalau hal yang baik kita tiru. Misalnya ada masukan-masukan. Jadi mungkin hanya saja yang bisa saya sampaikan untuk kita semua, dan harapan kami sebagai pemerintah dalam tahun ini sebatas berikan 1-2 sen untuk insentif guru. Tetapi pembangunan fisik, sekali lagi gue minta maaf, mungkin dalam perencanaan tahun berikutnya kita bisa lebih fokus karena kita sudah keluar dari penyakit COVID-19 yang pertama. Yang kedua, hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat, ya, informasi-informasi yang sesungguhnya membuat hubungan kita semakin jauh. Mari kita samakan persepsi titik. Mari kita saling berkomunikasi. Sampaikan saja, ya, sampaikan saja. Lewat forum apapun. Misalnya inak amak bius kalian merasa oneke kurang kok mau begini, tetapi bagaimana? Sampaikan saja. Apa lewat dusun, lewat DPD yang adalah keterwakilan inak amak bius kalian, atau langsung saja di desa juga tidak apa-apa. Ini gue sangat mengharap karena ini demi kepentingan Lewotana. Apa yang kami sampaikan juga ini semuanya sesungguhnya untuk kepentingan Lewotana. Sehingga pada tempat ini gue mau menyampaikan bahwa mari kita bergandengan tangan. Hal-hal yang sesungguhnya menjadi konsum pribadi kita buang jauh-jauh. Kita sama-sama satu hati, satu kata untuk bisa membangun Lewotana ini satu langkah lebih maju ke depan. Mungkin hanya ini saja. Pada tempat terakhir gue ucapkan permohonan maaf apabila apa yang saya sampaikan ini mungkin langsung atau tidak langsung menyinggung inak amak sekalian, atau mungkin komite atau teman-teman guru. Sekali lagi saya mengucapkan permohonan maaf dan selamat berbahagia untuk wisudawati yang akan sebentar lagi akan diwisuda. Dan saya minta maaf ya Ibu, setelah acara nih kalau menurut informasi